Kadang aku mikir, kenapa ya? Kok rasanya sukses itu jauh banget? Padahal aku nggak malas-malas amat, niat ada. Ide banyak, tapi hasilnya tetap nihil. Awalnya aku pikir mungkin nasib aja yang belum berpihak. Tapi makin kesini, aku sadar, ada banyak hal yang secara nggak sadar ngebuat aku gagal. Dan yang lebih parah, semuanya datang dari diri sendiri. Aku sering nunda-nunda, nanti aja deh kalau udah mood. Tapi masalahnya, mood itu datangnya nggak pernah bareng sama deadline. Dan saat akhirnya aku mulai, waktu udah mepet, dan hasilnya jadi asal-asalan. Dulu aku pikir, aku butuh waktu istirahat. Tapi ternyata, aku cuma terlalu nyaman buat diem. Menunda, jadi candu yang dibungkus dengan kata istirahat. Aku suka bikin rencana, punya 3-4 ide usaha, punya konsep konten, bikin jadwal, to-do list, bahkan semangat awalnya luar biasa. Tapi nyatanya, aku lebih sering berhenti di fase perencanaan. Eksekusinya nol. Aku sibuk bikin roadmap, padahal jalannya belum aku mulai. Dan lucunya, tiap kali nemu ide baru, aku ulang lagi proses yang sama. Rencana, semangat, lalu hilang. Mungkin aku lebih suka sensasi akan sukses daripada benar-benar berproses. Aku takut gagal, takut ditertawakan, takut dihina, apalagi kalau gagal di depan umum. Jadi kadang lebih baik nggak mulai sekalian, supaya nggak perlu ngadepin malu atau kecewa. Tapi ternyata itu juga bentuk kegagalan. Gagal tanpa mencoba. Diam-diam, ketakutan itu jadi penjara. Dan penjara paling kuat adalah yang dibangun dari pikiran sendiri. Aku pengen instan. Lihat orang lain viral, langsung iri. Lihat teman sukses, langsung mikir, aku juga bisa gitu. Tapi giliran harus konsisten, 2 minggu aja udah nyerah. Aku lupa kalau sukses itu proses. Nggak kelihatan di permukaan, tapi butuh waktu yang lama dan kerja keras diam-diam. Aku kejar hasil, tapi lari dari proses. Kadang, yang bikin aku gagal adalah orang-orang yang aku anggap teman. Mereka bilang, ngapain sih repot-repot? Hidup mah dinikmati aja. Awalnya aku pikir itu bentuk sayang. Tapi lama-lama, aku sadar mereka cuma pengen aku tetap di level yang sama. Biar mereka nggak merasa tertinggal. Lingkungan yang nyaman bisa jadi jebakan. Apalagi kalau semuanya isinya cuma zona nyaman. Aku pernah ngejar sesuatu cuma karena ikut-ikutan. Buka bisnis karena orang lain sukses. Bikin konten karena lagi tren. Tapi hasilnya nggak bertahan lama. Karena aku sendiri nggak tahu aku siapa dan sebenarnya mau apa. Tanpa arah, aku gampang terombang-ambing. Dan sadar, atau enggak, aku udah terlalu jauh dari apa yang benar-benar bikin aku bahagia. Jadi kalau kamu tanya kenapa aku belum sukses, bukan karena aku nggak bisa, tapi karena terlalu banyak hal yang belum aku ubah. Dan semuanya berasal dari aku sendiri. Tapi aku masih punya satu hal, kesadaran. Dan mungkin itu awal dari perubahan.